wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian semuanya baik-baik semuanya sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, PB 1 tentang perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, kalian di rumah punya hewan peliharaan tidak? Iya. Nah, hewan peliharaan apa saja yang ada di rumah kalian? Nah, kalian perhatikan anak-anak, hewan-hewan peliharaan kalian itu berkembang biaknya secara bagaimana? Kan ada kucing, betul, kucing. Kucing itu berkembang biaknya secara apa, anak-anak? Iya, secara melahirkan. Kemudian, oh iya, ada ayam ya. Oke, ayam. Nah, ayam ini berkembang biaknya dengan cara apa, Nana? Dengan cara bertelur. Iya, pintar semuanya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan hewan. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian semua bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang cara-cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi kita, perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu ada dua cara ya Nana ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif dan kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang melibatkan sel induk jantan dan sel induk betina. Perkembangbiakan secara generatif itu terbagi dari 3 kategori, yaitu ovovivipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar melahirkan dan bertelur. Nah, sekarang kalian perhatikan anak-anak gambar di samping ini. Nah, sekarang kalian lihat, ini gambar apa? Coba tebak. Nah, ini betul, pintar kalian semua. Ini adalah hewan ayam. Nah, sekarang kalian tebak, ayam ini berkembang biak secara apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkannya? Iya, pintar anak-anak ibu semuanya. Ayam berkembang biak secara bertelur. Cara bertelur disebut dengan secara apa, Nana? Iya, secara ovovivipar. Nah, perkembang biak secara ovovivipar adalah perkembang biakan hewan dengan cara bertelur. Nah, sel telur ini dihasilkan oleh hewan betina dalam ovarium. Sel telur ini kemudian dibuahi oleh sel sperma. Nah, sel sperma ini dihasilkan oleh hewan jantan di dalam testis. Pembuahan sel telur oleh sel sperma dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama pembuahan luar atau yang disebut dengan fertilasi eksternal. Nah, apa itu fertilasi eksternal? Ada yang tahu anak-anak? Iya, pintar, ada yang tahu. Sudah betul, sudah bagus. Nah, tapi kurang sedikit aja, jadi ibu lengkapi sedikit ya anak ya. Nah, perkembangbiakan pembuahan luar atau fertilasi eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Nah, ayo coba kalian bayangkan apa contoh hewan yang pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan tersebut. Nah, kalian perhatikan gambar di samping ini. Ayo, gambar apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar ikan. Nah, ini satunya lagi gambar apa? Ayo. Ada yang tahu? Ada, pintar semuanya. Ini adalah gambar katak. Nah, jadi anak-anak, pembuahan luar atau ventilasi eksternal itu terjadi pada hewan, ikan, dan katak. Nah, yang kedua itu adalah pembuahan dalam atau disebut fertilasi internal.
ventilasi internal. Ventilasi internal itu yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Nah, contohnya lihat ini, hewan di sebelah ini, di samping ibu. Nah, ini hewan apa ya? Ada yang bisa menebaknya? Iya, ini adalah burung. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Ada ayam, kemudian ada cicak. Nah, ini contoh-contoh hewan yang pembuahannya terjadi di dalam atau disebut fertilisasi internal. Nah, sekarang secara garis besar, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan secara ovipar adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, tidak memiliki daun telinga. Tahu daun telinga ini? Daun telinga. Oke. Nah, jadi hewan yang berkembang biak secara ovipar tidak punya daun telinga, tidak seperti kita. Kita punya ya daun telinga. Tapi kalau hewan yang berkembang biak dengan ovipar tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, pada umumnya hewan yang bertelur itu mengalami induknya. Jadi setelah sekian lama telurnya sudah berkumpul semuanya, telurnya sudah dikeluarkan semuanya, baru pada saatnya akan dierami selama sekian hari, maka setelah dierami akan timbullah hewan yang baru. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Iya, terima kasih. Nah, sekarang yang kedua. Iya, anak-anak yang ini perhatikan gambar di samping ibu. Nah, gambar apa yo? Pasti kalian kenal kan? Mungkin kalian di sebagian kalian pasti ada di dalam rumahnya hewan ini kan? Iya, ini namanya kucing. Ayo, siapa yang tak tahu kucing? Pasti semuanya suka ya dengan kucing. Nah, kalian pernah melihat kucing? Semuanya pasti pernah ya. Nah, sekarang coba kalian lihat kucing ini kira-kira berkembang biaknya dengan secara apa ya? Iya, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Bentar kalian semuanya. Nah, kucing termasuk dalam hewan vivipar. Nah, ini perkembangbiakan generatif yang kategori kedua ya, vivipar. Nah, apa vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, perkembangbiakan dengan cara melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia. Nah, ingat hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia itu mempunyai ciri-ciri memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang kalian lihat gambar di samping ibu ini. Nah, ada gambar apa saja? Iya, ini gambar kerbau, gambar sapi, gambar kambing. Pernah nengok antara dari ketiga binatang ini, dari tiga hewan ini, hewan mana yang pernah kalian lihat? Oh iya, ada yang sudah pernah melihat tiga-tiganya ya. Ada yang pernah melihat kambing. Oh, ada yang melihara kambing. Oh, hebatlah ya. Nah, ada yang pernah melihat sapi juga ya. Nah, pernah juga kan melihat kambing hamil. Iya. Nah, karena dia melahirkan karena dia berkembang biak secara melahirkan, maka tahapannya sebelum melahirkan hewan-hewan ini akan hamil terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri hewan yang kategori vivipar tadi sudah ada yang disebutkan sedikit ya. Nanti tak ada salahnya diulang lagi ya. Jadi ciri-ciri hewan vivipar
vivipar. Apa saja? Yo, tadi udah disebutkan loh. Ayo kita ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Iya, yang pertama memiliki daun telinga. Ini daun telinga sama kayak kita ya. Nah, kalian lihat nih gambar-gambar ini punya daun telinga enggak? Iya, punya ini daun telinga sama dengan kita kan? Nah, ibu juga punya. Jangan bilang ibu enggak punya ya, cuma ibu tutupin. Tapi kalau ibu buka pasti nampak daun telinga ibu ya. Nah, yang kedua itu anak dibesarkan oleh induknya. Nah, jadi induknya yang membesarkan anaknya. Nanti setelah anaknya bisa dilepas, baru induknya akan melepasnya untuk mandiri. Nah, yang ketiga itu memiliki kelenjar susu. Nah, apa fungsi kelenjar susu ini pada hewan vivipar? Nah, iya betul, untuk menyusui. Karena hewan vivipar itu membesarkan anaknya sendiri. Nah, untuk asupan nutrisinya si anak, maka hewan ini menyusui anaknya. Iya, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini lagi. Nah, ibu menambahkan gambar lagi ya. Kalian tahu ini gambar apa ya? Iya, ini gambar ular. Semuanya tahu ya gambar ular. Yang sebelahnya gambar apa? Iya, gambar kadal. Nah, kalian tahu hewan-hewan ini berkembang biak secara apa? Bisa menebaknya? Iya, mereka ini berkembang biak secara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, apa ovovivipar ini? Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Nah, setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Jadi tidak dirami ya anak-anak ya. Nah, telurnya embrionya itu tertanam di dalam telur ya. Tapi setelah cukup umur, dia tidak perlu dirami oleh induknya. Jadi dia akan keluar dari dalam tubuh induknya. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, perhatikan sekarang lihat gambarnya ini kan. Nah, ya, yang pertama pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, kemudian yang kedua, setelah pembuahan itu terbentuklah telur. Nah, baru yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Yang keempat, makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Baru yang kelima itu embrio tumbuh menjadi janin. Baik anak-anak, sekarang ibu tampilkan lagi gambar istri. Nah, ini ada gambar hewan-hewan. Nah, lihat anak-anak ya. Ini gambar apa? Iya, ini gambar ayam. Terus ini sebelahnya gambar apa coba? Iya, gambar sapi. Nah, yang di sana gambar apa? Gambar kuda. Nah, sekarang lihat. Yang sering kalian lihat di sekitar kalian hewan yang mana? Iya, hewan ayam. Nah, ayam ini anak-anak kalian tahu paling sering kita jumpai ya anak-anak ya. Kemudian juga paling banyak kita sering mendengar dan sering kita konsumsi. Ayo, ayam ini apa saja yang bisa dikonsumsi? Iya, telur, bisa telurnya kita konsumsi untuk lauk ya anak-anak ya. Dibuat telur mata sapi, direbus dan sebagainya. Dagingnya juga untuk buat lauk. Nah, anak-anak selain ini untuk untuk pertumbuhan kalian, untuk vitamin, untuk protein dalam tubuh kalian, ayam ini juga bisa
bisa menjadi sumber ekonomi. Nah, kenapa? Telurnya bisa dijual, dagingnya juga bisa dijual. Nah, kegiatan ekonomi saja apa saja yang kalian tahu di sekitar lingkungan kalian? Ayo, ada di sekitar kalian, tetangga kalian kegiatan ekonominya apa saja? Ayo. Iya, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang kerja di pabrik, kemudian apa lagi? Iya, ada yang jadi buruh dan sebagainya. Nah, sekarang kita setelah kita membicarakan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian, nah coba sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi ya kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, kita sekarang lanjut ke kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, kegiatan ekonomi dihasilkan oleh negara-negara ASEAN itu secara umumnya sama ya Nana ya. Namun masing-masing negara itu memiliki ciri khas tersendiri tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Nah, sekarang kita bicara negara-negara di ASEAN ya Nana ya. Yang pertama itu Indonesia. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris. Nah, kalian ingat kan? Di kelas 5 dulu sudah pernah kita bahas ya. Nah, negara agraris yaitu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Nah, namun begitu bukan berarti masyarakat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekonomi lain. Nah, di Indonesia juga ada kegiatan industri, kemudian jasa, perdagangan dan sebagainya. Nah, tetapi sebagian besar itu penduduk negara Indonesia itu berpenghasilan sebagai bermata pencarian sebagai petani. Nah, yang kedua negara Singapura. Nah, lihat negara Singapura. Nah, kegiatan ekonomi di Singapura itu sedikit berbeda dari negara-negara lain di ASEAN. Nah, kenapa? Karena Singapura itu walaupun negaranya mungkin tidak terlalu luas, tetapi negara Singapura ini merupakan negara yang paling maju di ASEAN ini ya. Nah, makanya negara Singapura itu terkenal dengan negara industri. Karena apa? Karena sebagian penduduk di Singapura itu merupakan bermata pencarian di bidang industri. Nah, kemudian negara Singapura ini industrinya lebih maju dari negara-negara lain di anggota ASEAN. Nah, yang ketiga, lihat ini gambar kota ini. Nah, di peta ini negara Malaysia. Nah, di negara Malaysia, mayoritas penduduk Malaysia itu bekerja sebagai petani. Nah, jadi hampir sama lah dengan Indonesia ya. Nah, hasil utamanya dari pertanian di Malaysia itu adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Nah, kemudian selain juga sebagai negara yang bermata pencarian sebagai petani, sebagian besar penduduk Malaysia juga bergerak di bidang industri. Nah, kemudian Malaysia ini merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia ya, bukan cuma di ASEAN ya, di dunia. Nah, selanjutnya lihat ini negara apa Nana? Iya, negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini merupakan negara terkaya di semua negara-negara anggota ASEAN. Nah, kenapa? Karena negara Brunei Darussalam ini pendapatannya per kapita terhitung tertinggi kedua di Asia Tenggara. Ya.
Nah, wilayahnya kaya akan sumber daya pertambangan berupa minyak, bumi, dan gas alam. Nah, yang kelima itu ini negara apa? Ya, perhatikan peta di samping. Dia ini negara Filipina. Perekonomian Filipina ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, komoditas ekspornya itu terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Nah, selain itu, Filipina ini dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaca terbesar di dunia. Selanjutnya yang keenam, negara yang keenam. Negara yang keenam ini peta di samping adalah negara Vietnam. Oke. Nah, Vietnam mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Nah, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu ada pula kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Yang ketujuh, ini negara di samping kita ini adalah negara Laos. Nah, seperti Vietnam, Laos juga mengandalkan kegiatan pertanian. Hasil utamanya adalah padi, kopi, kapas, dan jagung. Nah, sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Nah, yang kedelapan adalah Kamboja. Nah, lembah sungai Mekong yang subur ini dimanfaatkan penduduk Kamboja untuk bertani. Nah, jadi intinya penduduk Kamboja itu sebagian besar juga bermata pencarian sebagai petani. Nah, hasil utamanya adalah padi dan jagung. Nah, Kamboja juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, sekarang lihat yang ke-9, ini adalah negara Thailand. Nah, kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah bertani. Nah, Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, Thailand dijuluki lumbung padi Asia. Nah, yang terakhir adalah negara apa? Iya, negara Myanmar. Nah, perekonomian Myanmar bertumpu pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah sungai Irrawaddy dan Salween. Nah, dengan hasil utama berupa padi. Nah, Myanmar ini termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Myanmar juga terkenal dengan hasil ukiran kayu, pemintalan sutra, dan permata. Nah, baiklah anak-anak. Nah, dari pembelajaran tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Iya, semoga semuanya sudah bisa memahaminya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Besok kita akan bertemu lagi di PB 2. Baik anak-anak, untuk hari ini jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Jangan lupa belajar. Kemudian jangan lupa berdoa setelah pelajaran ini ya. Nah, untuk hari ini Ibu Ayu sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.